Halo teman-teman pelatihan parenting semuanya, kita kembali lagi di channel pelatihan parenting. Nah, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara mengajari anak membaca. Nah, jadi Kang Wahyu, ini ada banyak orang tua yang merasa kesulitan ngajarin anaknya membaca. Jadi anaknya tuh kayak ogah-ogahan gitu kalau baca, dan juga selain ogah-ogahan tuh juga sulit untuk diajari, sulit untuk cepat paham gimana cara membaca yang baik dan benar. Gitu. Oke. Nah, kalau perkara masalah membaca dan ini kan pasti untuk anak-anak usia dini kan. Iya, betul. Nah, kalau saya sendiri memang memberikan patokan ketika seorang anak itu belum menginjak usia 6 tahun, seharusnya tidak usah begitu dipaksa untuk membaca. Oh gitu ya. Nah, karena hanya di Indonesia anak-anak di bawah usia 7 tahun itu bisa membaca. Harus bisa calistung Harus gitu. bisa calistung. Karena emang gini Kang, kalau masuk SD itu biasanya dites dulu bisa baca atau enggak. Ini kesalahan SD-nya berarti. Nah, kalau ini lebih ke sistem kan, sistem pendidikan. Nah, kenapa anak di usia dini semacam ini kok tidak begitu bagus diajarkan membaca sebenarnya kan? Karena ini adalah fase di mana anak itu sebenarnya harus mengembangkan kemampuan ini, observasinya, kemampuan rasa ingin tahunya. Dan problemnya ketika kemudian orang tua mengajari membaca, kadang kan diselingi dengan ya sedikit paksaan dan lain sebagainya. Maka hal itu sebenarnya nggak patut untuk dilakukan. Cuman Indonesia kan aturannya udah gini, terus mau gimana lagi coba kan? Nah, maka disinilah perlu yang namanya kita membuat anak itu happy dalam belajar membaca. Pakai metode yang tepat gitu ya? Pakai metode yang tepat. Metode yang dilakukan seperti apa? Metode yang dilakukan adalah menyisipkan pelajaran di setiap aktivitas harian anak. Oke ya. Contoh, anak kita suka banget nonton YouTube. Ya kan, suka nonton YouTube, katakanlah film Larva, tahu film Larva? Oke, tahu. Si Larva bisu ya kayaknya ya? Iya, film bisu kan. Nah, otomatis dia minta dicariin dong karena dia belum bisa mengetik. Nah, maka kita bisa menunjukkan mengajarinya dengan cara apa? Nah, buka YouTube, terus ketik Larva. Larva itu ngetiknya apa? Ini L, ini A, ini R, ini V, ini A. Nah, dengan begitu dia akan secara perlahan, secara tidak dia sadari mempelajari huruf. Nah, jadi kita gunakan media yang memang saat itu disukai anak gitu ya? Iya, disukai anak. Sebagai contoh misalnya, ini saatnya makan es krim. Pasti di dalam es krim, kalau kita beli es krim itu dibungkusnya selalu ada tulisan besar kan? Iya. Nah, kita bisa ngomong, nah, kamu boleh makan es krim ini, tapi ini sebutin dulu huruf-huruf yang ada di sini. Mungkin dia nggak tahu pada awalnya, tapi kita bisa kasih tahu dulu. Nah, ini misalnya es krim Magnum lah, M A G N U M. Sebut merek. Nah, semacam itu. Itu adalah bagian dari anak. Kan kalau kita memperkenalkan cara membaca, mengajarkan cara membaca kan nggak bisa langsung baca atau harus hurufnya dulu yang perlu perkenalkan, termasuk misalnya berkendara di dalam mobil atau di dalam rumah. Nah, huruf A mana? Ayo main tebak-tebakan yuk. Jadi kita buat proses mengenal huruf itu secara happy, secara bermain. Bukan kemudian ada buku, paksa anak untuk duduk. Mana huruf A mana? Ini diinterogasi, bukan belajar gitu ya. Jadi nggak bisa ya anak usia dini yang dia harus duduk rapi, kemudian di depan dirinya tuh ada buku, ada alfabet, nggak bisa kayak gitu ya Kak? Untuk anak-anak yang tipikalnya memang pasif, dia senang duduk diam, itu sangat cocok. Tapi anak-anak yang aktif, nah ini yang sering kemudian orang tua menyebut, wah anak saya ini nakal lah atau bodoh lah, nggak bisa membaca lah. Padahal bukan karena dia tidak bisa membaca, tapi cara berpikirnya memang berbeda. Kalau kita mengajari sesuatu ya harus happy dulu, harus melibatkan gerakan. Nah, gitu. Itu yang pertama, itu bisa kita ajarkan ya. Nah, kemudian yang kedua adalah contoh. Dikasih teladan sama orang tuanya gitu ya. Misalnya orang tua memang suka baca. Misalnya anggaplah ada orang tua nggak suka baca, ya jangan harap anaknya suka baca karena dia nggak bisa lihat. Iya, karena harus dikasih contoh ya. Tapi saya baca status ini kan, status
Satu WA, WhatsApp. caption, baca-baca telegram. Iya, tapi anak tidak melihat itu sebagai proses membaca, tapi main ponsel. Makanya anak ada kecanduan ponsel. Nah, belajar dari siapa? Orang tuanya. Maka yang terbagus adalah memang membaca, ya entah apapun, mungkin bisa Al-Quran, bisa kalau memang target kita anak kita bisa belajar belajar huruf hijaiyah atau buku-buku. Nah, buku-buku ini juga penting. Kalau bisa belikanlah buku anak-anak, tapi jangan yang banyak tulisannya. Banyak gambarnya. Yang banyak gambarnya, tulisannya sedikit. Oh, jadi buku juga harus disesuaikan sama usianya iya. ya? Jadi karena ada buku anak-anak itu yang memang mayoritas banyak tulisan seperti buku cerita bubu misalnya, atau buku-buku yang memang khusus untuk balita, itu gambarnya banyak, tulisannya sedikit. Bukunya mahal, paling isinya beberapa lembar aja. Karena itu yang saya alami. Gitu. Harganya 100.000, paling isinya 5 lembar. Waduh. Begitu itu yang saya alami. Jadi kalau itu begitu sih. Jadi orang tua harus ngasih teladan ya? Iya. Pertama memang ngasih stimulus dalam bentuk buku dan lain sebagainya. Karena kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya sekarang punya anak yang usia 3,5 tahun dan secara bertahap saya ajari membaca. Tapi tidak membaca dulu, mengenal huruf dulu. Dan menyukai proses membaca. Iya, gitu. menyukai itu. Jadi kalau misalnya dia ingin minta ganti, Pak gantiin TV-nya. Itu ada remote, cari sendiri. Gitu. Apa dia bisa ngetik? Enggak, nanti dia ngetiknya ngawur. Nah, tapi disitulah kemudian tak benahi, oh ini bukan gini deh, ini kan gini kak. Gitu. Dari situ dia belajar secara sendirinya tanpa sadar gitu ya. Karena saya punya bukan sepupu ya, ponakan ya. Punya ponakan itu dia nggak pernah belajar ABC, dia tidak pernah dia diminta belajar itu susah banget, dan dibiarkan orang tuanya punya gaya pendidikan itu dibiarkan aja. Akhirnya dia belajar melalui YouTube. Nah, gimana dia bisa searching sendiri? Bisa belajar sendiri, bisa baca sendiri gitu ya? Iya, bisa baca sendiri. Oh, luar biasa. Setiap hari suka main Minecraft. Minecraft itu kan ada beberapa hack kan, kode ngehack software. Nah, tiba-tiba dia bisa melakukan itu. Waduh, saya luar biasa. Belajar dari mana. Nah, secara otodidak main sendiri ya? Iya, secara otodidak main sendiri dan belajar baca sendiri. Itulah kenapa di dalam persepsi saya sebenarnya proses membaca itu tadi, ketika otak sudah siap, ketika anak sudah siap, dia akan berusaha mencari tahu sendiri. Gitu. Nah, di sini yang terpenting, banyak sekali orang memaksa anaknya belajar membaca. Akhirnya apa? Membaca itu menjadi sebuah kegiatan, dan itu berbahaya karena kegiatan bisa membosankan. Nah, yang terpenting apa? Membaca itu dijadikan sebuah alat untuk menjawab rasa pengetahuan anak. Nah, ini penting, ya. Jadi bedanya orang-orang cerdas itu atau orang-orang ilmuwan itu, dia membaca sebagai media untuk mencari jawaban atas pertanyaannya. Iya. Nah, kalau orang-orang yang pintar, anak-anak yang pintar, kadang membaca karena tugas. Iya, betul sekali. Ya, kan? Beda ya. Akhirnya apa? Ya, dia bacanya ya ketika disuruh gurunya. Tapi baca buku lain dengan terpaksa ya. Dengan terpaksa. Membaca buku lain enggak. Tapi kalau dia melihat bahwasannya membaca adalah sebuah proses untuk mencari tahu atau mencari informasi, maka dia akan membiasakan diri dengan itu. Ketika dia curiosity, dia curious, penasaran, atau rasa ingin tahunya tinggi terhadap sesuatu, dia akan mencari jawaban sendiri. Dan itu adalah proses pembelajaran yang paling bagus sebenarnya. Karena kita sebagai guru bukan ngasih tahu, tapi memfasilitasi. Menyediakan fasilitas. Iya. Jadi di sini keterlibatan orang tua yang terlalu berlebihan seperti memaksa, menyuruh-nyuruh itu bukan suatu hal yang baik ya, bukan untuk proses membaca. Sangat tidak baik. Bagi saya sangat tidak baik karena tujuan dari membaca itu kan bukan prestasi. Tapi mencari jawaban. Iya, kadang itu jadi prestasi, bener banget tuh orang tua yang suka pamer, anak saya baru 2 tahun udah bisa baca, udah bisa ngeja kayak gitu kan, jadi satu bentuk kebanggaan tersendiri bagi orang tua di luar sana gitu. Ya gimana ya, mungkin karena orang tuanya memang nggak punya sesuatu untuk dibanggakan. Jadi gitu rasa namanya rendah diri. Itulah kenapa saya sebenarnya sangat mewanti-wanti ketika anak itu dipaksa untuk membaca ya, terutama bagi orang-orang tua itu yang mencari cara membaca agar anak membaca di usia dini. Bagi saya itu nggak penting, karena fakta membuktikan
tidak ada korelasi yang positif antara bisa membaca sejak dini ini dengan prestasi yang luar biasa atau kesuksesan ketika suatu saat nanti. Faktanya adalah, yang benar adalah orang-orang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, biasanya dia akan tumbuh menjadi pribadi yang sukses. Karena dia mampu mencari jawaban atas pertanyaannya. Dan jawaban itu didapat dari mana? Dari membaca, dari buku. Dari membaca. Oke, jadi yang paling penting saat ini usia dini ya, gimana cara menumbuhkan rasa cinta terhadap proses membaca. Proses membaca, gitu. Rasa ingin tahu. Dan juga rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. Oke, ilmu yang luar biasa sekali. Terima kasih Kang Wahyu. Masih ada? Mudah-mudahan. Masih ada. Oh, masih ada? Stok masih banyak. Mau berapa lusin ini? Nanti di Shopee ada nanti. Tinggal di-download ya. Oke. Jadi itu untuk para orang tua perlu digarisbawahi bahwa membaca itu bukan satu prestasi gitu. Jadi keterlibatan orang tua juga secara berlebihan justru akan menghambat atau membuat anak itu justru malas untuk membaca gitu ya Kang. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.